Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan operator dapodik dan Bapak Ibu guru di Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya di channel Heri Bahtiari Fai, channel edukasi untuk kemajuan teknologi pendidikan di Indonesia. Rekan-rekan operator dapodik, sekarang ini udah bulan Maret ya, di mana bulan Maret ini rekan-rekan guru terutama yang sudah sertifikasi ya mungkin banyak disibukkan membuka info GTK terkait dengan tunjangan sertifikasi ya. Tetapi gitu kan pada kenyataannya ketika ingin membuka info GTK masih banyak yang tidak bisa login ya, tidak bisa login. Salah satu permasalahan tidak bisa login itu karena passwordnya ya, karena passwordnya. Ya, kenapa passwordnya? Nah, jadi ketika ada peraturan bahwa guru itu harus verifikasi akun gitu ya, verifikasi akun yaitu email terutama email yang aktif, maka di situ dibuatkanlah password oleh operator. Nah, operator untuk membuat password tersebut ya biasanya default gitu, yang mudah diingat dan semuanya mungkin bisa disamaratakan gitu, dimana passwordnya itu defaultnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 ataupun ya semuanya berisikan angka semua ya, atau misalkan ada yang 1 1 1 1 1 1 sampai 8 kali ataupun sampai 6 kali ya. Nah, password yang seperti itu di info GTK sekarang tidak berlaku ya, baik di info GTK maupun di Dapodik ya. Jadi di info GTK dan di Dapodik kalau passwordnya masih 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ataupun misalkan hanya angka semua, sekarang tidak berlaku. Jadi harus diperbaiki passwordnya ya. Nah, siapa yang bisa memperbaiki? Yang pertama, password tersebut bisa diperbaiki oleh Bapak Ibu guru melalui aplikasi Dapodik yang di-share oleh rekan-rekan operator Dapodik ya. Tapi ini mungkin harus ngumpul dalam satu ruangan gitu ya. Jadi dijelaskan oleh operator Dapodiknya. Atau nah, lagi-lagi ke pusatnya yaitu ke operator Dapodik. Jadi dibuatkanlah apa namanya tadi, password yang terbaru ya. Nah, untuk membuat password yang baru ini harus memenuhi beberapa kriteria ya supaya bisa login ke info GTK maupun ke aplikasi Dapodik. Apa saja kriteria password tersebut? Baik, kita langsung saja buka ya. Di sini akan saya buka info GTK punya rekan saya ya. Oke, nah di sini bukan yang ini ya. Saya akan menggunakan mode penyamaran saja. Oke, jangan ini. Bentar. Nah, mode penyamaran atau incognito di sini ya, saya akan ketikkan info GTK. Ini seperti biasa ya tampilan info GTK-nya. Nah, seperti ini di apa ini periode Januari Juni 2022. Nah, kalau di bulan Februari kemarin ada yang berhasil login ke info GTK tapi tampilannya masih uji coba. Nah, di bulan Maret ini info GTK sudah menampakkan wujudnya ya, valid atau tidak valid seperti itu. Valid alhamdulillah, tidak valid siap-siap rekan-rekan operator. Baik, di info GTK ini untuk loginnya ada dua cara ya. Bisa login langsung ke info GTK atau bisa login menggunakan SSO. Nah, login menggunakan SSO itu ketika nanti rekan-rekan klik yang ini maka webnya adalah ptk.datadik ya. Nah, kedua cara ini sebenarnya satu akun dan satu password. Ingat ya, kedua cara ini satu akun dan satu password. Nah, di sini akan saya coba dulu login menggunakan ke GTK ya. Nah, password
guru yang akan saya coba login ini ya masih password yang lama, yaitu angka semuanya ya, terdiri dari 6 angka tuh. Baik, saya akan coba login menggunakan ini ke GTK atau ke info GTK langsung. Nah, baik, akunnya ini ya, saya copy, lalu passwordnya yaitu angka semua 1 2 3 4 5 6. Kita coba masuk ya. Nah, muncul error seperti ini ya. Kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan di awal, passwordnya tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi syarat. Apa saja? Di sini ada 4 syarat ya. Pertama, nah panjangnya kurang dari 8. Jadi harusnya berapa? Ya minimal ya, minimal 8 digit. Kalau tadi yaitu ada 6 angka ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi kurang dari 8 digit tidak boleh. Dan jangan angka semua. Kita lihat yang kedua. Tidak mengandung minimal 1 huruf besar. Ya, karena tadi sudah disebutkan angka semua. Harusnya yaitu ada 1 huruf besar ya. Nah, di sini contohnya nih A atau sampai huruf Z ya. Silakan nanti dibuat oleh operator atau boleh request dari guru tersebut ya. Syarat yang ketiga pada password tersebut yaitu minimal harus ada huruf kecilnya 1 ya. Minimal 1 huruf kecil pada password ini ya. Nah, 3 tuh syaratnya. Dan yang keempatnya yaitu harus mengandung minimal 1 karakter khusus. Nah, karakter khusus itu seperti apa? Contoh misalkan @ ya. Nah, di keyboard mungkin itu di atas angka 2 tuh ya. Lalu ada juga misalkan tanda pagar misalkan ya. Lalu ada tanda seru. Nah, itu adalah tanda khusus. Bintang. Nah, itu adalah tanda khusus ya. Jadi ada 4 syarat nih. Ya, saya ulangi lagi. Untuk membuat password yang baru harus memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, minimal 8 digit. Kurang dari 8 digit, nah ini tidak akan bisa masuk ke info GTK. Meskipun ya ketiga syarat ini ada gitu. Tapi kalau kurang dari 8, kemungkinan itu tidak akan bisa login juga. Ya, jadi minimalnya 8. 8 sama dengan 8 atau boleh lebih dari 8. Yang keduanya, nah, tadi harus mengandung 1 huruf besar minimal 1 huruf besar. Syarat yang ketiganya yaitu mengandung minimal 1 huruf kecil. Dan syarat yang keempat, mengandung minimal 1 karakter khusus ya. Jadi itulah untuk syarat password login ke info GTK ya. Nah, ini dibuatnya di mana? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Dibuatnya bisa oleh operator dapodik. Nah, Bapak Ibu guru bisa request ya supaya lebih mudah diingat ya, bisa request ke operator dapodiknya. Tolong saya buatkan password bla bla bla. Nah, nanti akan diinputkan passwordnya lalu disinkron oleh operator dapodik ya. Nah, jadi ini tidak bisa login ya ke info GTK menggunakan password yang tadi yang dulu 1 2 3 4 5 6. Baik, saya akan coba ke cara yang kedua. Nah, kalau tadi kan cara yang pertama yang hijau nih ya, login langsung ke info GTK-nya. Cara yang keduanya yaitu login menggunakan SSO. Nah, saya klik login menggunakan SSO. Lalu di sini klik login. Nah, seperti tadi yang saya bilang ya, baik itu login menggunakan SSO maupun login langsung ke info GTK, username-nya sama satu ya. Misalkan di sini tadi adalah Eman Soul. Nah, passwordnya juga sama 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah masuk ke ptk.datadik,
Bapak Ibu klik biodata, pastikan identitas ini berwarna biru lalu scroll ke bawah. Nah, di sini ada buka info GTK. Bapak Ibu klik info GTK. Kira-kira bisa dibuka atau tidak? Kita lihat. Ya, ternyata bisa dibuka ya. Nah, kalau misalkan dengan password yang lama ya, yang hanya angka saja, ini tidak bisa dibuka juga ya melalui yang menggunakan SSO, maka tadi solusinya adalah harus diganti passwordnya melalui operator dapodik seperti itu. Nah, jadi menggunakan SSO ini ternyata bisa ya. Tapi sekali lagi nih ya, catatan. Kalau misalkan di SSO juga tidak bisa ya, maka rekan-rekan harus ganti password sesuai dengan keempat syarat tadi ya. Nah, di sini supaya semuanya satu akun dan satu password ya, saya akan ubah saja ya sesuai dengan empat syarat tadi. Nah, di sini untuk mengubahnya yaitu tugasnya adalah operator. Nah, jadi sekarang bagian operator nih ya. Nah, untuk rekan-rekan operator silahkan seperti biasa ya, di sini linknya adalah di sp.datadik. Login, nah, masukkan username-nya, lalu klik masuk. Nah, setelah itu rekan-rekan operator klik akun, lalu di sini tampilkan PTK-nya, lalu cari nama guru yang akan diubah passwordnya ya, kayak di sini Pak Herman. Nah, ini ya Herman Syahildar. Lalu klik tanda pensil, icon pensil ini. Lalu nah di sini baru buat password yang terbaru ya. Tadi syaratnya yaitu ya, saya ketikkan dulu ya, minimal 8 digit. Nah, ya. Syarat membuat password baru info GTK minimal 8 digit, harus mengandung minimal satu huruf besar, harus mengandung minimal satu huruf kecil, dan harus mengandung minimal karakter khusus ya. Nah, ini Bapak Ibu guru juga harus tahu juga ya ini. Jadi nanti bisa request ke operator dapodik di sekolahnya masing-masing. Nah, misalkan di sini akan saya buatkan password untuk Pak Herman ya dengan memenuhi keempat syarat ini. Misalkan tadi ada karakter khususnya, saya menggunakan @ lalu menggunakan namanya mulai dari H besar, seterusnya adalah huruf kecil. Lalu nah di sini saya menggunakan angka ya. Nah, seperti ini contohnya. Apakah ada 8? Nah, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Oke. Ini saya kopikan, lalu masukkan ke sini. Setelah itu klik update. Nah, setelah password dibuat oleh rekan operator di SP.Datadik, rekan-rekan operator jangan lupa untuk mensinkronkan dapodiknya ya, sinkron dapodiknya agar info GTK-nya bisa menarik data dari dapodik gitu ya. Sedangkan untuk web PTK Datadik ini tidak perlu sinkron ya. Jadi ini tadi ini kan udah masuk nih ya, menggunakan password yang lama 123456. Nah, saya akan coba keluar, lalu saya login lagi. Sorry. Nah, lalu menggunakan password yang lama juga 123456. Apakah bisa masuk? Nah, ternyata tidak bisa masuk. Jadi memang harus menggunakan password yang baru. Nah,
Kalau untuk di ptk.datadik ya, setelah tadi passwordnya diubah, ini tidak perlu sinkron juga tidak apa-apa. Jadi nanti bisa langsung menggunakan password yang baru. Tetapi kalau untuk info GTK ya, supaya menggunakan ketika login bisa menggunakan password yang baru tersebut, rekan-rekan operator dapodik harus sinkron dapodiknya ya. Karena antara info GTK dengan ptk.datadik itu dua server yang berbeda ya, dua server yang berbeda. Kalau ptk.datadik itu adalah ini adalah dari dapodik gitu kan. Tapi kalau info GTK, nah nanti dia harus ngambil dari sini. Nah, cara mengambilnya yaitu dapodiknya harus disinkronkan terlebih dahulu setelah berhasil dibuatkan password terbaru ya. Jadi seperti itu. Nah, baik, saya coba login. Oke. Nah, menggunakan password yang terbaru ya, yang ini. Saya coba login. Baik, yang ini saya coba lookout dulu ya. Lalu saya close. Nah, apakah setelah dibuatkan password yang baru dan saya login ke PTK Datadik, kita coba buka info GTK-nya di PTK Datadik ini. Apakah bisa kebuka? Kita lihat. Nah, ternyata bisa juga ya. Jadi seperti itu. Tapi misalkan kalau misalkan tidak bisa dibuka, maka tadi solusinya adalah setelah diubah passwordnya, yaitu rekan-rekan operator dapodik harus sinkron ya, harus sinkron aplikasi dapodiknya. Lalu tunggu besoknya atau minimal mungkin 1 kali 24 jam ya, minimal 1 kali 24 jam setelah sinkron. Jadi nanti bisa dicoba oleh Bapak Ibu guru dengan password yang terbaru seperti itu ya. Baik, itulah solusi ya agar bisa login ke info GTK tahun 2022 periode periode Januari Juli ya. Juli apa Juni tuh? Oke, saya lupa lah ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk rekan-rekan guru ya dan rekan-rekan operator, dan bagi rekan-rekan guru dan operator yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe channel Heri Bahtiari Fai untuk mendapatkan info terbaru seputar pendidikan. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat dan klik like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.